Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man ittaba'a ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrat Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li mahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah li qadha'i duyunina li qadha'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah li taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati ajsadina wa qulubina li syamradina zahiran wa batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa li manafi'ina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafa'ati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua di dunia maya, rahmatullah alaikum ajmain. Kita bisa bersua kembali di dalam kajian kitab Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan kajian ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar negeri ini, Indonesia Raya ini, segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jerat-jerat pandemi, dari jerat-jerat corona. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga segera dianugerahi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga saudara-saudara kita yang telah terlebih dahulu menghadap kepada hadratnya, moga-moga kebaikan-kebaikan mereka dilipat gandakan dan dosa-dosa mereka dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa maddana bi'asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'khudhil ilma illa amman qara'ahu wa ya'malu bih. Oke. Setiap salik, setiap penempuh lorong rohani tentu saja membutuhkan ilmu, membutuhkan pengetahuan untuk semakin melapangkan perjalanan rohani mereka. Dari siapa mereka mendapatkan ilmu? Ilmu rohani itu tentu saja dari para pendahulu mereka. Lantas, apakah dari setiap orang para salik itu boleh mengambil ilmu rohani? Oh, ternyata harus pilah-pilah. Jadi karena itu di sini dikatakan, wahai para salik, wahai para penempuh lorong rohani, janganlah engkau mengambil ilmu dari seseorang yang tidak mengamalkan ilmu itu.
Janganlah engkau mengambil pengetahuan rohani kecuali dari orang yang sudah betul-betul menguasai dan mengamalkan ilmu rohani itu sendiri. Artinya apa? Jangan ngambil ilmu rohani dari orang yang kata-katanya tidak mencerminkan akhlaknya, tidak mencerminkan perbuatannya. Jangan sembarang ngambil ilmu rohani dari orang yang hanya pandai berkata-kata tapi tak mengamalkan ilmunya itu. Jadi ini menunjukkan kepada diri kita betapa pentingnya kita mengambil ilmu rohani itu dari siapa. Apakah orang yang kita jadikan panutan? Apakah orang yang kita jadikan guru itu sudah mencerminkan pengamalan dari ilmu rohani yang dimiliki atau tidak? Itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ketika kita mengambil ilmu rohani dari orang yang mengamalkan ilmu itu secara tulus, maka adanya getar-getar spiritual yang berada di sang guru itu, di orang itu juga akan mengalir pada diri kita. Jadi itu yang disebut sebagai keberkahan. Nah, dari orang seperti itulah kita mestinya mengambil ilmu rohani sebagai tambahan bekal perjalanan kita, suluk kita menuju kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu disebutkan la ta'khudh ayyuhas salik at-talib lil ilmi hatta taqtafiya bihi atharar rasul. Jadi yang pertama, janganlah engkau mengambil ilmu wahai para pelaku di jalan rohani sehingga engkau itu betul-betul memiliki ketulusan kesungguhan di dalam memungut jejak-jejak Kanjeng Rasul, jejak-jejak dari akhlak dan ketauladanan beliau. Itu yang pertama. Jadi menempuh lorong rohani itu adalah mempertautkan diri dengan Nabi junjungan, mempertautkan diri dengan orang yang merupakan manifestasi terbesar dari keagungan Tuhan, dengan Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena itu menempuh lorong rohani itu bukanlah urusan gagah-gagahan di bidang ilmu pengetahuan, bukan urusan gaya dan gengsi di bidang ilmu pengetahuan, tapi murni mempertautkan diri dengan sang Rasul, yaitu orang yang merupakan rahmat bagi seluruh alam raya. Oke, itu yang pertama. Wala tata'allam illa 'anir rajulil ladzi qara'al ilma wa ma hadza ya'malu bihi. Yang kedua, janganlah engkau mengambil ilmu kecuali dari orang yang memang mumpuni di bidang ilmu keilahian itu dan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi kita hanya mengambil ilmu dari pengamal ilmu rohani itu, bukan dari orang yang hanya menjajakan kalam-kalam hikmah, menjajakan kata-kata indah. Sama sekali bukan dari situ. Sebab kata Maulana Jalaluddin Rumi, di antara 1000 murid dari orang yang hanya pandai menyusun kata-kata, belum tentu ada satu pun yang akan lahir sebagai seorang salik yang tangguh rohaninya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa juga kok mesti mengambil dari pengamal ilmu rohani itu? Karena orang yang alim terhadap Allah, alim terhadap ayat-ayat keagungannya, di dalam hati orang itu Allah menitipkan waraibul ulum, yaitu
ilmu yang detail tentang keilahian, tentang suluk, tentang perjalanan. Ilmu yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang, karena ilmu itu berkaitan dengan pengalaman. Jadi ketika seorang guru rohani sudah mengalami berkali-kali pengalaman keilahian itu, maka itu menjadi ilmu, yaitu termasuk gharaibul ulum, ilmu yang detail, ilmu yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang karena sudah berkaitan dengan pengalaman-pengalaman rohani. Nah, hanya ilmu yang lahir dari pengalaman lah, itulah ilmu yang paling menjanjikan, ilmu yang paling signifikan untuk kita pegang. Jadi karena itu kita tidak diperbolehkan hanya berhenti di ilmu pengetahuan saja, tapi kita harus mengalami ilmu tersebut. Kita harus merasakan adanya ilmu rohani tersebut dengan pengalaman-pengalaman rohani diri kita sendiri. Jadi tidak boleh tidak, ilmu pengetahuan mesti menuntun kita kepada adanya pengalaman demi pengalaman rohani. Sehingga ketika kita belajar tentang basmalah misalnya, belajar bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah atau atas nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Nah, kita itu menyusuri makna hakiki dari basmalah tadi sehingga kita bisa mengalami tentang Rahman dan Rahimnya Allah Ta'ala. Kita bisa merasakan Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, Allah Ta'ala yang Maha Penyayang. Lantas dari kita merasakan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Ta'ala itu, kita bisa memantulkan Rahmannya Allah kepada segenap alam raya. Kita bisa memantulkan Rahimnya Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman. Jadi itu berarti apa? Berarti pengetahuan kita tentang basmalah tidak boleh tidak mesti menuntun kita kepada pengalaman basmalah itu sendiri, pengalaman tentang Allah itu sendiri. Terus ketika orang itu sudah mengalami ilmu pengetahuan rohani itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan dada orang itu untuk menerima adanya cahaya-cahaya ilahi. Wa syaraha sadrahu liqabulil anwar. Allah Ta'ala melapangkan dada orang yang mengikuti jejak Kanjeng Rasul itu, yang mengalami ilmu pengetahuan rohani itu, akan melapangkan untuk sanggup menerima cahaya demi limpahan cahaya ilahi. Jadi apa yang disebut sebagai limpahan cahaya ilahi itu konkret di dalam dunia rohani. Konkret dalam dunia rohani, dan itu bisa dirasakan, itu pula bisa dinikmati. Jadi ketika Allah Ta'ala menjadikan dada kita sedemikian lapang untuk bisa menerima cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka kita menjadi orang yang tercerahkan. Hidup kita semata-mata untuk menumpahkan belas kasih, rasa sayang dan cinta kepada sesama. Jadilah kemudian doa kita berlepotan dengan belas kasih, sayang dan cinta kepada sesama itu. Terus berikutnya ya, ketika orang sudah memungut jejak-jejak keluhuran akhlak Kanjeng Rasul itu, wa ja'alahu da'iyan lil ibad wa nadhiran lahum. Allah akan menjadikan diri kita yang sudah memungut jejak keluhuran akhlak sang Nabi itu dijadikan apa? Dijadikan da'iyan, orang yang mengajak. Jadi di saat itu
kita mengajak bukan terutama dengan kata-kata kita, tapi mengajak dengan perilaku indah kita, dengan adanya cahaya rohani diri kita. Itu yang disebut dengan wada'iyan ilallah biiznihi wasirajan munira. Jadi ya, ketika saat itu kita itu mendapatkan izin dari Allah Ta'ala untuk mengajak. Kenapa? Karena kita mengalami. Ibaratnya adalah bahwa orang yang mengalami ilmu rohani dan menikmatinya itu ingin bagi-bagi kenikmatan. Ingin bagi-bagi kenikmatan. Sama dengan seorang ibu yang memasak masakan yang rasanya lezat dan dicicipi oleh sang ibu itu, lalu dipanggillah anak-anaknya yang sedang bermain untuk menikmati masakan sang ibu itu dengan adanya kenikmatan, kelezatan yang luar biasa. Jadi wa ja'alahu da'iyan lil ibad wa nadhiran lahum. Juga Allah akan menjadikan diri kita yang sudah memungut jejak keluhuran akhlak sang Rasul itu, yang sudah mengambil ilmu rohani dari pelakunya, dijadikan apa? Nadhiran lahum, sebagai pemberi peringatan bagi para hamba, bagi orang-orang yang lain. Artinya apa? Artinya ilmu dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki efek. Efek apa? Yaitu kalau kita imani, kalau kita amalkan ajaran hadiratnya itu, maka itu akan menguntungkan diri kita, menguntungkan umat manusia. Tapi kalau diingkari, ditentang, diterjang, maka ajaran itu akan berefek buruk kepada para pelaku penentangan itu sendiri. Jadi nazir itu fungsinya adalah memberikan peringatan. Awas, hati-hati, jangan menentang ajaran Tuhan semesta alam. Hati-hati, menerima ajaran hadiratnya adalah kegembiraan dan keselamatan, dan menentang ajaran hadiratnya adalah malapetaka dan kemalangan. Wa nadhiran lahum wa hujjatan fihim. Jadi Allah menjadikan orang-orangnya yang sudah berliputan dengan cahaya petunjuk nabinya itu sebagai hujjah, sebagai argumen bagi mereka, bagi siapapun yang menentangnya, itu sebagai argumen. Jadi sangat jelas bagi diri kita kenapa kita mesti mengambil ilmu pengetahuan rohani itu dari orang-orang yang mengalaminya, dari orang-orang yang mengamalkannya. Sangat jelas kenapa mesti seperti itu. Jadi ibarat mata air yang jernih dan mengalir. Nah, kita mesti mengambil air yang jernih mengalir itu agar diri kita mengalami kebugaran, kesegaran. Tapi sebaliknya, kalau kita mengambil air yang keruh, air yang kotor, itu hanya akan menjadi penyakit bagi diri kita. Jadi ibaratnya seorang guru rohani itu kalau mengamalkan ilmu yang dimiliki dengan penuh ketulusan, itulah oase yang sangat jernih, mata air yang sangat jernih. Tapi bagi orang yang hanya menjual kata-kata hikmah dan tak mengamalkan apa yang dibicarakannya itu ibarat aliran air yang keruh dan busuk. Itu hanya akan menyakitkan siapapun yang mengkonsumsinya. Maka jelas kemudian ketika diungkapkan bahwa
hendaklah kita berhati-hati di dalam mengambil ilmu pengetahuan. Perhatikan, dari siapa kita mengambilnya. Jadi ya, ilmu pengetahuan yang satu, tapi kita mengambilnya dari orang yang tidak pantas untuk memberikan adanya ilmu pengetahuan itu. Misal dari orang yang tak mengamalkan ilmunya, maka di situ tidak akan ada efek baik apapun bagi diri kita. Selain apa? Selain adanya keburukan dalam diri orang itu yang mungkin sangat menular kepada diri kita. Apa yang bisa kita ambil dari seorang penceramah yang arogan, dari seorang penceramah yang menebarkan kebencian? Apa yang bisa kita ambil kecuali pernik-pernik akhlak yang tidak terpuji seperti itu? Itulah pentingnya kita itu memilah-milah guru rohani, sebab akhlak sang guru itu kemungkinan akan menular pada diri murid-muridnya, pada diri kita semua. Nah, karena itu kenalilah bahwa sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, an-nasu arba'atu rijalin. Manusia itu terdiri dari 4 laki-laki. Ya. Kenapa di sini kok disebutkan sebagai laki-laki? Kok tidak terdiri dari 4 perempuan? Karena laki-laki itu merupakan simbol dari kepemimpinan. Oke, manusia terdiri dari 4 macam laki-laki. Yang pertama, rajulun la lisana lahu wala qalbah. Itu orang yang tidak memiliki pengetahuan untuk dibicarakan, dan orang itu juga tidak memiliki hati yang cemerlang. Jadi tidak bisa mengungkapkan adanya ilmu pengetahuan rohani, dan orang itu pun juga tidak memiliki hati yang menyala karena cahaya ilahi. Nah, dari orang seperti ini, adakah sesuatu yang bisa kita ambil? Oh, tidak. Tidak ada apapun yang bisa kita ambil kecuali mafhum mukhalafahnya. Artinya apa? Sebisa mungkin jangan jadi seperti orang yang kayak gitu. Sebisa mungkin jangan jadi orang yang kayak gitu. Terus yang kedua ya, rajulun lisanun bila qalbin. Yang kedua adalah orang yang pandai berbicara, termasuk berbicara tentang ilmu-ilmu keagamaan, bahkan ilmu-ilmu tasawuf. Tapi bila qalbin, orang itu tidak memiliki hati yang bercahaya. Orang itu hatinya suram, berada dalam kungkungan kegelapan. Nah, hati-hati, jangan sampai kita menerima ilmu dari orang yang seperti itu. Sebab orang yang seperti itu hanya tekun merangkai kata-kata, hanya menjual kata-kata yang penuh dengan hikmah. Orang itu tak mengalami apa yang dikatakannya. Jadi itu yang disebut sebagai rajulun lisanun bila qalbin. Hanya lisannya yang pandai berkata-kata, menjelaskan ini dan itu, tapi hatinya sama sekali tidak diliputi oleh cahaya ilahi. Terus yang ketiga ya, rajulun qalbun bila lisanin. Yang ketiga itu adalah seseorang yang memiliki hati yang bercahaya, tapi orang itu tidak memiliki keterampilan untuk menjelaskan. Semacam wali mastur, kekasih-kasih Allah yang ditutupi sendiri oleh hadiratnya.
hati mereka pandai, hati mereka lebih luas ketimbang dunia ini, tapi mulut mereka bungkam, tidak menjelaskan apapun yang dialami oleh diri mereka. Nah, di hadapan mereka itu posisi kita seperti orang-orang yang sedang berhadapan dengan hidangan-hidangan prasmanan. Jadi seberapa sanggup kita bisa mengambil adanya hikmah dan ilmu pengetahuan ilahi dari mereka yang hatinya menyala tapi lisan mereka tidak menjelaskan apapun. Itu seperti kita berhadapan dengan meja hidangan yang prasmanan, tergantung kepada kesanggupan kita untuk mengambilnya. Nah, yang keempat, yang paling puncak itu tak lain adalah rajulun lisanun wa qalbun, yaitu seseorang yang memiliki keterampilan untuk menjelaskan sementara hatinya itu kebak dengan cahaya ilahi. Nah, inilah yang dimaksud, orang yang keempat inilah yang dimaksud di dalam makalahnya Ibnu Arabi tersebut. Orang yang keempat ini, yaitu ambillah ilmu dari orang yang menjelaskan tentang seluk-beluk jalan keilahian, sekaligus orang yang menjelaskan itu merupakan pengamal dari ilmunya tadi. Ambil itu. Nah, dari orang yang model orang keempat inilah kita mesti mempertautkan diri di dalam kehidupan ini. Jadi dengan demikian kita akan merasakan indahnya ilmu yang menyatu dengan amal, indahnya ilmu yang menyatu dengan ketulusan. Kita merasakan betul-betul menikmati adanya oase kejernihan atau oase kenikmatan dari cahaya ilahi. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita dalam kehidupan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Orang-orang itu kan nggak tahu, kita kan mau cipika-cipiki, aku ditarik. Iya.